Guys, berjumpa lagi bersama saya Mang Maman guys di channel Pojok Tani. Oh ya, ini anggur Jupiter yang kemarin beberapa minggu ke belakang itu habis di pruning ya. Jadi memang beberapa kali saya melakukan pembuahan untuk anggur Jupiter ini tidak menggunakan pupuk kimia ya. Tapi ini murni menggunakan pupuk air lindi ya teman-teman. Jadi saya biarkan air lindi, bahkan ini hanya beberapa kali pupuk, dan alhamdulillah hari ini sudah cukup lumayan lah, banyak membawa buah ya. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Nah jadi mau si anggur Jupiter ini kebetulan pakai atap seperti ini ya, mau musim hujan ataupun musim kemarau, si anggur ini tetap dapat berbuah ya. Dan uniknya ketika saya menggunakan air lindi ya, pupuk organik, tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali, justru si anggur ini walaupun musim hujan jadi bertahan sama jamur, jadi tidak banyak terserang jamur. Berbeda sekali pada saat saya menggunakan pupuk kimia ya, di pertama kali nanam itu mudah sekali terjangkit jamur ya daun-daunnya. Dan ketika saya berganti menggunakan pupuk air lindi, justru jarang sekali terkena jamur ya. Jadi walaupun pakai atap seperti ini, sebenarnya jamur itu tetap berpotensi, apalagi musim hujan, apalagi banyak panas kemudian tiba-tiba hujan ya, itu mungkin ada perubahan kelembaban, jadi si anggur ini mudah terserang sekali jamur. Tapi ketika menggunakan pupuk air lindi, si anggur jadi cukup bertahan, jarang sekali terkena serangan jamur ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi untuk pemula yang memang ingin mencoba bertanam anggur, saya sarankan anggur pertama yang mungkin bisa dicoba itu adalah anggur Jupiter. Perawatannya tidak terlalu sulit, dia bisa berbuah terus menerus. Bahkan ini setelah panen biasanya saya diamkan itu 1,5 bulan atau sampai 3 bulan ya. Saya pruning lagi, biasanya terus berbuah. Nah pada saat anggur seperti ini yang harus dihindari adalah kalau memang teman-teman banyak menggunakan pupuk kimia ya, jadi hindari untuk melakukan pemupukan terlebih dahulu. Saya belum pernah sih ya melakukan pemupukan pada saat si anggurnya fasenya seperti ini. Nah tapi kalau organik ya, seperti menggunakan air lindi, jadi mau anggur sedang brokoli seperti ini, atau anggur sedang berbunga gitu ya, kemudian anggur sedang berbuah, itu terus-terusan aja seminggu sekali atau 10 hari sekali dipupuk terus air lindi dengan perbandingan 1:10, dan saya lihat tidak terjadi masalah pada saat saya menggunakan pupuk air lindi. Jadi memang banyak faktor ya, faktor cuaca mungkin beda-beda ya, faktor dosis pupuknya barangkali banyak faktor. Tapi kalau yang saya alami dulu ketika menggunakan pupuk kimia, banyak sekali harus lebih hati-hati ya, tapi kalau pupuk air lindi terus-terusan aja, tidak ada masalah pada tanaman kita ya, selama takarannya adalah takaran yang sering digunakan oleh orang-orang yang berpengalaman, yang ya biasanya 1:10. Jadi hindari juga penyemprotan ya pada fase seperti ini. Lebih baik dihindari penyemprotan fungisida maupun insektisida. Biarkan saja dulu hingga si brokolinya berubah menjadi anggur. Biasanya mulai semprot kembali pada saat si buah anggurnya menjadi berry baru minimal sebesar kacang polong ya, kacang hijau, itu bisa baru dilakukan penyemprotan untuk menghindari
jamur embun tepung ya, jamur embun tepung yang kadang menyerang pada saat si beri anggurnya itu masih kecil, dan bahkan kadang tidak terdeteksi ya kalau yang pemula itu, karena halus sekali. Dan biasanya kalau yang sudah terserang jamur embun tepung, si buah anggurnya, nah biasanya jarang tertolong. Walaupun si anggur dapat tumbuh membesar, biasanya burik seperti itu teman-teman. Jadi wajib sih kalau menurut saya, setelah si anggurnya itu sebesar biji kacang hijau, si anggur ini harus harus dilakukan penyemprotan pestisida ya, fungisida dan insektisida. Biasanya kalau saya pribadi sih sampai panen itu 3 kali penyemprotan ya. Jadi sampai panen itu hanya 3 kali penyemprotan kalau menggunakan, atau kita lihat kondisi tanaman anggurnya. Kalau sehat ya tidak perlulah, 1 kali aja cukup. Tahap pertama pada saat setelah pruning, tahap kedua pada saat beri sebesar biji kacang hijau, ketiga pada saat beri setengah biasanya setengah masak ya. Itu saja sih, jadi 3 kali ya, biasanya selamat gitu ya pengalaman saya, tapi tergantung kondisi juga. Itu saya biasa lakukan seperti itu teman-teman. Seperti itu teman-teman reviewnya, mudah-mudahan bermanfaat.